Hai sobat, cerita God of War mitologi Yunani bermula dari masa di mana masa kejayaan Titan dan Dewa Olympus. Terjadinya perang antar dewa-dewa besar yang lebih dikenal sebagai Primordial. Primordial adalah sang pencipta alam dan bumi, mereka pun bertarung untuk melihat ciptaan siapa yang paling sempurna. Peperangan terjadi dengan jangka waktu yang sangat lama hingga suatu waktu salah satu Primordial kena pukulan. Percikan darah dari Primordial ini pun jatuh ke lautan, hingga akhirnya terciptalah 3 penjaga kehormatan. Disebut sebagai The Furies. Mereka bertugas untuk menuntut balasan terhadap para pelanggar sumpah. Para Fury ini tidak terikat dengan siapapun, karena mereka adalah pelindung kehormatan, pelaksana hukuman, dan penghukum pengkhianat. Waktu terus berjalan hingga tahta Primordial diambil alih oleh para Titan. Zaman Titan pun berakhir, dan diambil oleh keturunan berikutnya, yaitu para Dewa Olympus. Akhirnya Zeus bersama saudara-saudaranya pun berkuasa atas dunia. Para Titan yang kalah pun diberi tugas oleh para Fury untuk menopang keseimbangan dunia, ada yang dipenjara hingga dirantai. Hingga suatu saat ada salah satu Titan yang berkhianat, ia bernama Aegaeon. Aegaeon pun langsung dihukum oleh para Fury, kemudian dipenjara di dalam sebuah batu. Berikut nama-nama Titan di God of War. 1. Titan Atlas. Atlas adalah salah satu Titan yang ukuran terbilang cukup besar untuk jenisnya sendiri, dia merupakan tahanan para dewa yang ditugaskan untuk menahan dunia di atasnya. Ia sendiri sudah menahan dunia selama beribu-ribu tahun sejak kekalahan Titan di Perang Besar Pertama. Ia sendiri dikenal sebagai Titan yang sayang keluarga. Buktinya, ia rela membantu Kronos yang saat itu nyawanya hampir diambil oleh Hades. Sayangnya, pengorbanan tersebut harus dibayar mahal dengan nyawa. Atlas juga kebagian jatah paling apes, memikul dunia untuk seumur hidup. Atlas sendiri pernah mendapat jatah antagonis bersama Persephone di seri Chain of Olympus. Kemudian pada God of War 2, dia berbalik menjadi sekutu Kratos setelah mengetahui demigod tersebut tengah mencari cara untuk membunuh Zeus. Atlas bahkan memberi Kratos sebuah sihir elemen yang disebut Atlas Quick. Menariknya, Atlas merupakan salah satu Titan yang masih hidup setelah jatuhnya Olympus di tangan Kratos. Bayangkan saja jika ia mati, dunia pasti akan jatuh ke lubang Tartarus. 2. Titan Gaia. Gaia adalah ibu dari para Titan, ia juga masuk kategori salah satu Titan paling kuat di God of War. Anak-anak Gaia yang merupakan para Titan besar seperti Kronos, Oceanus, Thea, Rhea dan lainnya. Gaia punya badan seperti pohon-pohon dan air terjun, yang sangat menggambarkan kedekatannya dengan alam di bumi. Nama Gaia diambil dari bahasa Yunani kuno yang mengandung 2 arti yaitu, tanah, atau bumi. Dia adalah personifikasi dari bumi. Gaia menjadi pemimpin para Titan untuk membalaskan dendam mereka setelah kalah perang lawan Dewa Olympus karena bantuan Blade of Olympus. Pada akhirnya, Gaia justru mati setelah mengkhianati Kratos. Di pertarungan puncak antara Kratos dan Zeus, Gaia tiba-tiba kembali muncul dan mengintervensi pertempuran mereka. Namun, sesepuh Titan ini justru menjadi tempat duel terakhir Zeus dan Kratos dan tewas bersama Zeus setelah jantungnya ikut tertusuk Blade of Olympus, sampai unsur kehidupannya pun hilang. 3. Titan Kronos. Kronos dikenal sebagai anak bungsu Gaia dan Ouranos. Pada awal zaman keemasan, Kronos diangkat sebagai pimpinan para Titan dan menikahi Rhea. Namun pada saat itu, Sisters of Fate meramalkan bahwa anak Kronos nanti akan menjatuhkannya dari tahta. Maka, sejak kelahiran anak-anaknya, Kronos selalu melahap mereka bulat-bulat untuk dipenjara dalam perut supaya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan Kronos berbuntut panjang sampai ia rela memberi Stick of Time pada Sisters of Fate agar takdirnya bisa berubah. Namun, ujung-ujungnya ia tetap saja kalah dan dipenjara oleh Zeus. Kronos bahkan sempat memberi kekuatan petir pada Kratos dengan harapan agar cucunya tersebut bisa mengalahkan Zeus. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kronos pun berbalik menjadi musuh Kratos di seri ketiganya, dia menjadi bos yang harus dihadapi Kratos demi mendapatkan batu sebagai bahan Nemesis Whip. Naasnya, ia pun tewas mengenaskan setelah kepalanya tertusuk oleh Blade of Olympus yang ditakuti sepanjang hidupnya. 4. Titan Oceanus. Oceanus adalah Titan lautan dan samudra dalam mitologi Yunani. Oceanus digambarkan sebagai personifikasi dari lautan yang ada di dunia. Badannya berwarna biru kegelapan seperti air laut dan dari badannya juga mengalir air yang deras.
Oceanus punya satu musuh abadi yang sama-sama penguasa lautan, yaitu Poseidon. Oceanus merupakan putra dari Gaia dan Ouranos. Dia adalah Titan tertua dan putra sulung Gaia dan Ouranos. Oceanus muncul di awal-awal di God of War 3, saat memanjat menuju Olympus, tetapi dia langsung terjatuh setelah ditarik jatuh oleh Dewa Hades. Kemungkinan besar Oceanus masih hidup. 5. Titan Typhon. Titan yang namanya diambil dari nama raja monster di mitologi Yunani ini dikenal sebagai Titan yang menguasai badai. Dia dipenjara dalam gunung es oleh Zeus setelah kalah dalam perang besar pertama. Akibatnya, ia membenci semua dewa dan hal-hal yang berkaitan termasuk demigod seperti Kratos. Typhon adalah raksasa angin dan udara yang punya tubuh sangat besar berlapis es. Dia bisa mengeluarkan angin dari mulutnya untuk meniupkan ke arah lawan dan menghembuskan mereka sampai jauh. Typhon pernah ketemu dengan Kratos waktu di God of War 2, dan dia terjebak di gunung besar. Typhon masih bisa bikin Kratos kesulitan dengan meniup angin kencang dari mulutnya sampai Kratos bisa keluar dari gunung itu. Selain itu, ia diketahui merupakan salah satu Titan yang tak ikut berperang pada perang besar kedua di Gunung Olympus, karena statusnya yang masih terkurung. Kemungkinan besar ia masih hidup setelah perang besar kedua. 6. Titan Terra. Anak dari Gaia bernama Terra ini adalah Titan lava yang terkurung dalam sebuah gunung di Atlantis. Ia dikurung dalam gunung Metana oleh Poseidon selama perang besar ribuan tahun yang lalu. Selama ini, Terra lah yang menyebabkan aktivitas vulkanik di Atlantis. Usai pertemuannya dengan Kratos, ia pun terbebas dan ikut berperang pada perang besar kedua. Sayangnya, ia dikonfirmasi tewas pada perang tersebut. Terra sendiri merupakan salah satu Titan yang menganugerahi Kratos kemampuan spesial. Seperti halnya Atlas dan Kronos, ia memberi kekuatan manipulasi api pada Kratos untuk meningkatkan kekuatan Blade of Chaos. 7. Titan Perses. Perses dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai Titan, penghancur gunung berapi. Dia merupakan anak dari Krios dan Erybia. Titan Perses merupakan Titan Vulcano di sebuah gunung di Atlantis. Perses sebenarnya sangat kuat karena bisa mengeluarkan lava dari dalam tubuhnya yang panasnya tak terkira dan bisa dilemparkan ke lawannya. Perses dikurung oleh Zeus di Tartaros setelah kekalahan perang pertama. Dalam God of War 3, Perses diusir dari Olympus oleh Helios. Dia kemudian terlihat bertarung melawan Dewa Helios di lereng Olympia. 8. Titan Rhea. Rhea adalah putri dari Ouranos dan Gaia, dewa primordial langit dan bumi. Karena itu, Rhea adalah generasi Titan pertama, dengan 11 saudara kandung. Ibu dari para dewa Olympus ini termasuk juga salah satu Titan paling kuat di God of War yang pernah ada. Rhea berusaha menyelamatkan anak-anaknya supaya tidak ditelan suaminya yang takut soal ramalan masa depan penggulingan tahta di Olympus. Kronos akan menelan bayi itu dan memenjarakannya di dalam perutnya. Rhea gagal menyelamatkan kedua anaknya yaitu Hades dan Poseidon, tapi anaknya yang ketiga yaitu Zeus, berhasil dia selamatkan. Rhea tidak ingin hal tersebut terjadi lagi. Dia mengganti bayi Zeus dengan bongkahan batu dan mengasingkannya ke sebuah tempat rahasia. Sejak saat itu, Rhea bersumpah untuk menjaga anak terakhirnya dari genggaman Kronos sampai suatu saat nanti, ramalan itu jadi nyata. 9. Titan Aegaeon. Seperti yang diceritakan di awal tadi, Titan yang mempunyai tangan yang banyak ini, dihukum penjara dalam batu atau Prison of Damned. Di seri God of War Ascension, proses pembangunan Prison of Damned menggunakan daging dan tulang Aegaeon, untuk membuat dinding penjara. Aegaeon dihukum karena berani memutus hubungan sumpah darah dengan Zeus. Karena perlakuan tersebut, The Fury mengikar Aegaeon, menyiksanya lalu mengurungnya. Kematian bagi pelanggar sumpah dianggap masih terlalu baik, maka, hukuman penjara batu tersebut dijadikan contoh bagi siapapun yang melanggar sumpah. Aegaeon atau biasa disebut Briareus si seribu tangan adalah satu dari 3 raksasa yang sangat kuat dan bahkan lebih ganas dari bangsa Titan. Salah satu dari The Fury yaitu Megaera, bisa mengubah makhluk hidup apapun jadi minionnya. Setelah kewalahan melawan Kratos, Megaera menggunakan parasit yang keluar dari perutnya sendiri, untuk mengendalikan dan memutasi 3 lengan dan kepala Aegaeon. Supaya Aegaeon mau tunduk di bawah perintahnya.
Aegaeon dijadikan penjara hidup, sekaligus alat untuk menyiksa dan membunuh Kratos. 10. Titan Ouranos. Titan paling kuat di God of War yang terakhir adalah Ouranos, sang Titan angkasa. Ouranos sebenarnya merupakan primordial yang jadi awal mula penciptaan dunia menurut mitologi Yunani, yang juga merupakan kakek dari para Titan. Dia pernah bertarung dengan para primordial lainnya, sampai akhirnya dia kalah dan menciptakan bintang-bintang beserta isinya di dunia. Oke sobat, itulah tadi para Titan di serial game God of War. Subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini.